Haleluya. Baik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, Bapa Yahweh Elohim Jehovah, Bapa Abraham, Ishak, Yakub, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Yesus Kristus, Tuhan dan Roh Kudus, penghibur penolong bagi kami. Kami bersyukur malam hari ini Engkau Tuhan tetap memberkati kami dengan berkat penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu, hamba-Mu bersama dengan umat-Mu, sehingga saat ini malam ini kami dapat beribadah, ibadah keluarga gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sehat tubuh roh dan jiwa kami tanpa ada kekurangan dan gangguan apapun. Sungguh besar kasih-Mu bagimu Tuhan, bagi kami hingga pada saat ini. Pemeliharaan-Mu sempurna, luar biasa. Dan saat ini kami merendahkan diri di hadapan Bapa, di hadapan Kristus, dan membuka hati kami, pendengaran kami, panca indera roh kami, untuk mendengar, menerima suara kebenaran firman Tuhan yang dari surga, firman pengajaran yang akan disampaikan oleh roh yang dari surga, itulah Roh Kudus, roh yang penuh hikmat, pewahyuan dan pengilhaman, roh yang penuh pengurapan kuasa yang dari surga, itulah roh singa yang daripada Yehuda, roh yang gagah perkasa yang berdaulat di dalam diri hamba-Mu. Roh itulah yang berbicara, berkata-kata dari dalam diri hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkata-kata, mengaum, menyuarakan, mengaumkan suara kebenaran firman-Mu, firman pengajaran-Mu yang daripada surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan roh itu juga berdaulat penuh di tempat ini Tuhan, dan di dalam setiap pribadi di tempat ini, menawan setiap hati dan pikiran kami semua yang ada di tempat ini, sehingga tidak ada hati yang memberontak kepada kebenaran firman Tuhan, tidak ada pikiran yang melayang-layang, bahkan tidak ada mata yang mengantuk, sebab Roh Kudus menguasai sepenuhnya tubuh, roh dan jiwa kami, hati dan pikiran kami, bahkan mata kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama pemberitaan kebenaran firman Tuhan, kami di tempat ini dipagari tembok perlindungan Tuhan yang daripada surga, dan tudung perlindungan Tuhan yang daripada surga, dan malaikat-malaikat tentara surgawi menjaga dan mengawal pemberitaan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami juga bersehati untuk menolak, mematahkan segala pekerjaan setan iblis, juga ajaran-ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ajaran setan-setan, ajaran roh antikris, ajaran orang mati, roh nenek moyang, kami tolak, itu patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya menerima ajaran yang daripada surga, di luar dari ajaran surga kami tolak, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dengan penuh sukacita kami sambut suara kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Apa kabar? Luar biasa baik, karena Yesusku luar biasa baik. Haleluya. Baik, tema kita saat ini pada malam hari ini yang sama dengan penyembahan berhala. Tema kita saat ini malam hari ini yang sama dengan penyembahan berhala, dari Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Kolose 3 ayat 5 sampai dengan 6. Mari kita baca bersama-sama, bagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Haleluya. Katakan amin untuk kebenaran firman Tuhan. Apa yang sama dengan penyembahan berhala? Apa tadi dikatakan di situ yang sama dengan penyembahan berhala? Yaitu segala sesuatu yang dunia
segala sesuatu yang duniawi, ya. Jadi yang sama dengan penyembahan berhala, segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Jadi penyembahan berhala itu bukan hanya ketika saudara dan saya menyembah sesuatu yang di luar pribadi Tuhan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, penyembahan berhala bukan hanya ketika saudara dan saya menyembah sesuatu yang di luar pribadi Tuhan. Haleluya. Nangkap sampai di sini, ya. Jadi bukan hanya itu penyembahan berhala. Bukan ketika kita menyembah patung, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah tugu, menyembah batu, ya, dan yang lain sebagainya. Bukan hanya itu penyembahan berhala, tapi juga apa tadi, segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan juga, dan yang lain sebagainya. Jadi itu sudah termasuk penyembahan berhala. Jadi oke, kita tidak menyembah patung, kita tidak menyembah kuburan, kita tidak menyembah pohon atau batu atau benda-benda, ya. Tapi ketika kita melakukan percabulan, maka kita sudah menyembah berhala atau segala sesuatu yang bersifat duniawi. Makanya kita nggak boleh hidup duniawi. Ini harus kita pahami. Jadi jangan kita juga, misalnya kita sibuk mengejek atau menghina orang misalnya yang sedang menyembah kuburan, menyembah patung, menyembah kayu, ya. Tanpa kita sadari, memang kita sudah tidak melakukan itu. Tapi ada penyembahan berhala yang kita anggap tidak penyembahan berhala, padahal sudah penyembahan berhala, dan itu kita kerjakan, kita lakukan, kita hidupi. Misalnya tadi percabulan, kenajisan tadi, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Jadi begitu kita juga serakah, kita juga sudah menyembah berhala, ya. Amin. Serakah, ya. Tidak pernah puas, itu sudah sama dengan penyembahan berhala. Haleluya. Juga tadi segala sesuatu yang duniawi. Jadi kita harus berhati-hati. Saudara harus tahu dan ingat bahwa penyembah berhala tidak bisa masuk surga, ya. Orang yang melakukan penyembahan berhala atau penyembah berhala tidak bisa masuk surga. Ya, jadi kita harus hati-hati, waspada, kita hindari itu yang namanya segala bentuk yang namanya penyembahan berhala. Tadi sudah saya jelaskan, supaya kita tidak terhalang untuk masuk surga. Mari kita lihat Wahyu 22 ayat 14 sampai dengan 15. Wahyu 22 ayat 14 sampai dengan 15. Saudara perhatikan Alkitabnya, Wahyu 22 ayat 14 sampai dengan 15. Di sini dikatakan, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Artinya tidak bisa masuk surga. Penyembah-penyembah berhala, di situ tadi dikatakan penyembah-penyembah berhala yang dimaksud di sini artinya adalah orang-orang yang menyembah berhala
tidak bisa masuk surga. Ya, dan bahkan tadi dijelaskan di kitab Wahyu ini bukan hanya penyembah berhala. Ya, tapi juga ada tadi juga di situ, ini harus juga saya jelaskan supaya saudara jangan bingung. Ada di situ dikatakan juga anjing-anjing. Ya. Anjing-anjing juga tidak bisa masuk surga. Ini harus saya jelaskan, anjing-anjing, supaya saudara nggak bingung. Anjing-anjing yang dimaksud di sini bukan anjing binatang, bukan biang. Haleluya. Ya, bukan B1. Ini kata istilah anjing-anjing yang dimaksud di sini, ya. Anjing-anjing yang dimaksud di sini adalah, mari kita lihat Lukas 16 ayat 21. Ya, saudara paham siapa yang dimaksud di sini anjing-anjing yang tidak bisa masuk surga ini. Lukas 16 ayat 21. Lukas 16 ayat 21. Ya, perhatikanlah kitabnya, dikatakan di sini, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Nah, anjing-anjing di sini adalah kata perumpamaan kepada orang-orang penjilat. Anjing-anjing yang dimaksud tadi dalam kitab Wahyu ini yang tidak bisa masuk surga ini adalah gambaran orang-orang penjilat, karena anjing itu penjilat. Jadi penjilat, orang-orang penjilat itu nggak bisa masuk surga. Nah, kenapa orang penjilat yang adalah anjing, disebut anjing dalam Alkitab ini, firman Tuhan ini, nggak bisa masuk surga? Karena memang orang kalau sudah penjilat, biasanya penjilat itu karakternya bagaimana? Akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nangkap ya? Iya. Akan dia lakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sekalipun itu melakukan kejahatan, melakukan hal-hal di luar daripada kehendak dan perkenanan Tuhan. Dan makanya gak bisa masuk surga anjing-anjing, manusia-manusia atau orang-orang penjilat. Haleluya. Iya, ini memang agak kasar ya firman Tuhan, tapi kita nggak bisa mungkiri, itulah firman. Kita nggak boleh sensor firman Tuhan, nggak boleh kita kurangi apa yang sudah tertulis dalam Alkitab, apapun alasannya, ataupun alasannya soal tata krama, nggak boleh. Karena Alkitab juga menuliskan dalam kitab Wahyu, barang siapa mengurangi atau menambah apa yang sudah tertulis, maka dia akan berhadapan dengan petaka. Masih ingat ya? Jadi nggak bisa saya sensor. Kalau tertulisnya di situ anjing-anjing, maka saya akan baca anjing-anjing. Jadi anjing-anjing tadi yang tertulis di situ adalah orang-orang penjilat. Kemudian coba mari kita lihat, buka lagi, baca Yesaya 56 ayat 10 sampai dengan 11. Kita lihat apa yang dimaksud dengan anjing-anjing. Tadi sudah saya jelaskan adalah penjilat. Kalau kita lihat lagi di kitab Yesaya 66 ayat 10 sampai dengan 11, apa yang dimaksud di situ anjing-anjing. Yesaya 56 ayat 10 sampai dengan 11, mari lihat, perhatikan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing kembali ada kata di situ anjing-anjing, ya. Nah, tidak tahu menyala. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Ayat 11, anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Wow. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejarlah, tiada yang terkecuali. Haleluya. Jadi jelas apa yang dimaksud di sini anjing-anjing? Orang yang serak. Jadi kata yang dikatakan di situ tadi ya 11-nya tidak tahu kenyang. Ya. Jadi orang yang tidak tahu kenyang itu tidak pernah merasa cukup. Itu disebut serakah. Ya. Jadi kembali lagi tadi
di awal bahwa orang serakah itu tidak bisa masuk surga. Ternyata anjing-anjing juga bukan hanya penjilat, tapi juga serakah. Ya, itu anjing-anjing. Anjing itu nggak tahu kenyang. Nanti sudah kita kasih dia makan, begitu dia jalan-jalan, ketemu dia lagi makanan, dimakannya. Apalagi itu daging. Ya, haleluya saudaraku. Nangkap kira-kira, jadi tidak tahu kenyang. Yang kedua, anjing-anjing ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur, tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena suka jalan sendiri, suka mengambil jalan sendiri. Kan itu tadi 11 Wahyu tadi kan? Ya, mereka semua mengambil jalannya sendiri, suka mengambil jalan sendiri. Ya, enggak mau tahu dengan jalan yang lain. Tidak mau tahu dengan jalan-jalan Tuhan. Tidak mau dia berjalan di jalan Tuhan. Jadi orang kalau nggak mau berjalan di jalan Tuhan, maunya berjalan di jalannya sendiri, ya, itu diumpamakan anjing. Halo saudaraku. Iya. Haleluya. Tapi kita di sini, kita semua saudara dan saya adalah orang yang mau berjalan di jalan Tuhan, adalah orang yang mau diatur oleh Tuhan. Haleluya. Dan juga berikutnya di ayat 11 tadi, Wahyu 56 tadi, selain daripada mengambil jalan sendiri, apalagi katanya masing-masing mengejar laba. Taunya untung, ya, taunya untung, tidak mau rugi. Jadi ini firman Tuhan dalam Alkitab mengumpamakan orang yang seperti ini adalah anjing. Hanya menguntungkan laba, memikirkan untung, tidak mau rugi. Mengikut Tuhan hanya mau untung, tidak mau rugi. Nah, ini anjing. Mau menang sendiri. Ya. Maunya diberkati. Balik memberkati tidak mau. Maunya diberi, kembali memberi tidak mau. Kemana-mana cari untung. Ya, seperti misalnya sekarang kan orang mencari penggembalaan itu kan cari untung. Bahkan banyak orang gak segan-segan. Gereja kalian di mana? Di GGP Power of God ini misalnya, nanti mereka bertanya, ada nggak di situ bagian beras? Mau nggak pendeta kalian itu bagi-bagi beras, bagi-bagi minyak? Nah ini, maaf ini namanya hanya memikirkan untung. Firman Tuhan dalam Alkitab berkata, diumpamakanlah ini anjing. Ya, diumpamakan, bukan dia anjing, dia tetap manusia. Tapi diumpamakan anjing. Hanya memikirkan untung, hanya memikirkan laba. Ya. Tidak tanpa terkecuali. Ya. Lalu kita lihat lagi, kemudian kita lihat lagi dari ayat lain tentang anjing-anjing ini. Apa itu yang dimaksud dengan anjing-anjing? Mari lihat Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 3. Ayat 2 sampai dengan 3. Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 3. Mari lihat. Ya, Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 3. Hati-hatilah terhadap anjing. Jadi anjing-anjing ini yang tadi ciri-cirinya sudah saya jelaskan, harus diwaspada. Tadi ciri-cirinya si anjing-anjing ini apa? Penjilat, tidak mau berjalan di jalan Tuhan, orangnya serakah, ya kan? Hanya mau untung, ya. Tidak pernah berpuas diri, serakah, ya. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang seperti ini, yang disebut anjing. Nah, di Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 3 ini, mari kita lihat lagi anjing-anjing yang dimaksud di sini. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Berarti anjing-anjing yang dimaksud di sini
Apa? Yang pertama, yang di Filipi 3 ayat 2 sampai dengan 3 ini. Pekerja yang jahat. Kalau sekarang dia pelayan Tuhan yang jahat. Hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan yang jahat. Disebut anjing-anjing. Ya harus waspada. Tadi sudah jelas. Berarti kalau disebut juga pekerja-pekerja jahat, pelayan-pelayan jahat, berarti anjing-anjing berarti penjilat. Pelayan, pekerja, hamba Tuhan, penjilat. Ya, serakah, tidak pernah mau puas, hanya memikirkan untung. Haleluya. Iya. Baru hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Nah, saya sudah jelaskan juga. Ini maksud daripada penyunat palsu ini adalah, ya misalnya saya hamba Tuhan, gembala, pengkhotbah. Ya, jadi pengkhotbah itu disebut penyunat. Bukan penyunat kelamin, tapi penyunat hati. Karena sunat kita adalah sunat hati. Dengan apa hati saudara disunat? Bukan dengan pisau, dengan firman. Jadi ketika saya berkhotbah, menyampaikan, menyuarakan kebenaran firman Tuhan, saya sedang menyunat hati saudara. Ya, dari apa hati saudara disunat oleh firman itu? Dari hal-hal yang najis, hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik yang masih ada di dalam hati saudara. Itu harus saya sunat. Dengan apa? Dengan firman. Minggu lalu kita sudah belajar tentang firman yang tajam. Jadi kalau mau menyunat itu firmannya harus tajam. Tidak boleh firman yang tumpul. Halo, nanti nggak terpotong. Bayangin kalau sunat lahiriah dipakai pisau yang tumpul, nggak kepotong. Haleluya. Ya, demikian sunat hati. Kalau pisau yang nggak tajam, yaitu firman yang nggak tajam, bagaimana dia bisa menyunat hati? Makanya nggak terjadi pertobatan. Jadi penyunat yang dimaksud di situ adalah pemberita firman, pengkhotbah, penyunat palsu, pengkhotbah palsu. Itulah yang disebut anjing-anjing dalam Filipi 3:2 sampai dengan 3 ini. Kemudian yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ya. Jadi itu tadi, anjing-anjing tidak bisa masuk surga. Selain daripada penyembah berhala, anjing-anjing juga tidak bisa masuk surga. Anjing-anjing tadi yang dimaksud yang tidak bisa masuk surga ini adalah manusia penjilat, terus serakah, tidak pernah tidak mau berjalan di jalan Tuhan, hidup maunya di jalannya sendiri, sesuka hati. Nah ini tidak bisa masuk surga. Oke, selanjutnya juga mari lihat kembali Wahyu 22 ayat 14 sampai 15 tadi. Selain daripada anjing-anjing atau penyembah berhala nggak bisa masuk surga, ada juga di situ tukang-tukang sihir. Ya, tukang sihir juga nggak bisa masuk surga. Dukun nggak bisa masuk surga. Yang berdukun juga nggak bisa masuk surga. Yang megang jampi-jampi juga nggak bisa masuk surga. Yang megang cimat nggak bisa masuk surga. Yang megang pelet nggak bisa masuk surga. Amin. Siapa yang dulu pernah megang pelet? Aku udah bertobat Pak ya. Biar bisa masuk surga. Ya, jadi nggak bisa ya. Kemudian apa? Orang sundal ya, orang-orang yang suka berzina, ya suka ganti pasangan. Nah ini nggak bisa masuk surga. Terus juga apa? Orang-orang pembunuh juga nggak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Ya, kemudian apa lagi? Orang yang mencintai dusta. Orang yang mencintai dusta, orang yang mencintai kebohongan, artinya suka dan sudah menjadi gaya hidupnya. Dia senang hidup dalam dusta, hidup dalam kebohongan, nggak mau bertobat. Nah ini juga nggak bisa masuk surga, nggak boleh masuk surga. Haleluya. Jadi supaya kita hati-hati. Ya,
kalau kita masih mau berdusta, senang berbohong, bertobat supaya masuk surga. Jangan nanti tinggal di luar surga, harus di dalam surga. Sama-sama kita masuk surga. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi sudah mengerti, paham ya apa yang sama dengan penyembahan berhala tadi ya. Harus kita waspadai itu, semua hal yang bersifat duniawi. Makanya kita nggak boleh hidup duniawi. Begitu kita hidup duniawi, menyukai hal-hal duniawi, kita nggak bisa masuk surga. Kita harus belajar hidup surgawi. Hidup surgawi, senangilah hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang dari surga itulah yang harus kita hidupi, itulah yang harus kita senangi selama kita di dunia ini, supaya kita masuk surga. Amin saudara yang terkasih. Haleluya. Ya, baik, demikian firman Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kebenaran firman-Mu, firman pengajaran-Mu yang sudah kami dengarkan dan kami terima ya Tuhan, yang mengajar kami pada malam hari ini tentang yang sama dengan penyembahan berhala. Terima kasih, kami semakin mengerti dan paham. Dan kami Tuhan, biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan, pertolongan untuk tetap bisa mentaati kebenaran firman Tuhan, meskipun itu berat secara daging kami, tapi oleh Roh-Mu dan pertolongan Roh-Mu kami sanggup melakukannya ya Tuhan. Menghindarkan diri kami, pribadi kami, hidup kami dari praktek-praktek yang namanya penyembahan berhala. Penyembahan berhala yang akan menghalangi kami untuk masuk ke dalam surga-Mu yang kekal, kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Pujilah Engkau bagi kami, dimuliakanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin.